kan, lalu di bawah naungannya siapa, gitu ya. Nah, mari kita mulai dari Ngabubulat. Nah, jadi Ngabubulat ini merupakan salah satu sarana wadah untuk kita semua bisa saling berbagi inspirasi, berbagi solusi untuk apa? Untuk permasalahan-permasalahan yang teman-teman alami, terlebih khusus untuk negeri kita tercinta, di mana merupakan salah satu wujud upaya kita untuk kita sama-sama bisa merawat Indonesia tentunya. Nah, Ngabubulat ini diadakan oleh Bangun Kolaborasi atau Bakti Nusa, Beangun ya, Beangun Kolaborasi. Bakti Nusa Bangun Kolaborasi merupakan salah satu wadah alumni daripada penerima manfaat beasiswa aktivis Nusantara, dimulai dari angkatan 1 hingga angkatan 9 yang terakhir. Nah, saya rasa ini menjadi sebuah kesempatan yang bagus ya buat teman-teman semua, karena kita tidak hanya berbicara tentang satu topik, melainkan lebih daripada 500 aktivis dari berbagai bidangnya, baik itu sosial, pendidikan, ekonomi, pemberdayaan masyarakat, lalu juga tentang parenting, nah gitu ya. Masih banyak lagi topik-topik menarik yang bisa kita gali, bisa kita kulik selama 30 hari di bulan Ramadan ini. Dan tentunya Bangun Kolaborasi ini tidak terlepas dari kerjasama daripada Dompet Duafa Pendidikan. Dompet Duafa Pendidikan, di mana Bakti Nusa, beasiswa aktivis Nusantara, merupakan salah satu program terobosan, program unggulan daripada Dompet Duafa Pendidikan untuk mencetak para pemimpin yang berintegritas, transformatif, cendekia, dan melayani dengan pengharapan Indonesia bisa berdaya. Dengan apa? Dengan kita sama-sama merawat Indonesia. Baik. Nah, itu dia kurang lebihnya kenalan singkat terkait apa sih itu Ngabubulat, apa itu Bakti Nusa, apa itu Dompet Duafa. Nah, sekilas bocoran highlight pada sore hari ini kita akan berbicara tentang how to discover your life purpose. Nah, mungkin hari ini tidak sedikit gitu dari kita yang masih bertanya-tanya, apalagi di tengah pandemi corona hari ini gitu. Di tengah pandemi corona hari ini bingung, kelamaan WFH ngapain ya di rumah? Kelamaan di rumah kita lebih banyak rebahan daripada melakukan hal-hal produktivitas. Nah, kegalauan inilah yang kemudian menyerang kita nih akhir-akhir ini, membayang-bayangi kita akhir-akhir ini, sehingga kita bingung buat ngapain. Sebenarnya kegalauan ini nggak mungkin terjadi jika kita punya yang disebut dengan namanya life purpose. Life purpose. Nah, life purpose inilah yang kemudian akan kita bahas lebih jauh lagi nih bersama pemateri kita yang luar biasa, Kang Kece dari Bandung, setengah hadir juga. Tapi sebelum masuk ke sesinya Kang Coki nih, sesinya Kang Coki yang kebetulan sudah hadir bersama kita. Perkenankan saya membaca CV-nya terlebih dahulu nih. Luar biasa Kang Coki. Selamat sore Kang Coki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Awak sehat? Alhamdulillah, damang Kang. Bangga. Nah, ini perkenankan saya membaca CV-nya dulu ya Kang ya. CV-nya. Nah, CV dari Kang Coki Isroki. Nah, kita kenal Kang Coki sebagai seorang influencer. Nah, kita sebagai sosok influencer yang kemudian aktif bergelut pada bidang produktivitas. Sepak terjang di bidang ini sudah cukup lama, dimulai dari bagaimana karirnya di tahun 2010, mulai dari bagaimana orang-orang banyak cerita, banyak curhat, banyak berkeluh kesah, sehingga pada akhirnya pada tahun 2017 akhirnya Kang Coki ini mulai concern terhadap bidang produktivitas ini. Nah, di mana yang kita kenal sosok Kang Coki hari ini adalah sebagai productivity influencer dan juga talent mapping practitioner. Nah, makanya kalau misalkan teman-teman punya kegelisahan, kegalauan, kegamangan hidup, salah satunya untuk kemudian kita bisa menentukan life plan, life purpose. Nah, bisa banget kita simak atau kita ikuti lini masanya Kang Coki ini. Nah, Kang Coki terakhir berpendidikan dari Sekolah Ilmu
teknologi hayati, biologi ITB. Lalu juga aktif sekali banyak mengikuti seminar-seminar dan saat ini aktif sebagai CEO Rental Hati Jomblo, co-founder Hatha Photo Studio, CEO Productive School, dan masih aktif juga, luar biasa nih Kang Coki, aktif juga di berbagai komunitas, kelas inspirasi Bandung, dan Jomblo Produktif, lalu juga sampai hari ini juga aktif sebagai penulis di Zam-Zam, kumpulan makna kehidupan, sharing produktif di Instagramnya, lalu juga kalau yang teman-teman punya Tumblr nih, pasti harus cek yang penulis atau owner, Coki Isroki. Aktif juga di bidang leadership, teman-teman. Jadi, Kang Coki ini cukup aktif, banyak berbicara tentang life planning, marriage planning, self-management, communication, dan juga leadership. Daily activities-nya, yang terakhir nih, plus mapping practitioner, life planning consultant, influencer, content creator juga, lalu juga tentunya sebagai husband, seorang suami, dan juga sosok ayah yang luar biasa. Tanpa berlama-lama lagi, teman-teman juga mungkin sudah penasaran, Kang Coki akan berbicara banyak tentang life purpose. Tanpa lama-lama lagi, saya persilakan kepada Kang Coki. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semoga semuanya sehat ya. Dan awal juga sehat. Alhamdulillah. Banyak sekali ya di sini ya. Orang sudah hadir ya. Ini kayaknya alumni, banyak alumni ini, beasiswa alumni Bakti Nusa ya ini. Halo teman-teman semua, rekan-rekan seperjuangan yang kita diberi beasiswa. Baik, senang sekali bisa ketemu lagi sama teman-teman Bakti Nusa mungkin hari ini, dan juga teman-teman yang lain yang juga hadir. Karena hari ini ya sesuatu yang mungkin kita akan share tentang hal yang sebenarnya basic banget lah dalam hidup. Cuman justru jarang dibahas, itu yang bikin orang-orang jadinya kebingungan juga ya gitu ya sekarang ya. Oh ya, di kita sampai jam berapa nih? Saya nanti kita 45 menit ini sesinya Kang Coki nih. Nanti 15 menit terakhir ada sesi tanya jawab. Oke, siap. Bentar lah ini ya. Insya Allah gitu. Bentar tapi panjang nanti. Mikirnya panjang kalau udah beres materinya. Oke. Jadi minta izin nanti teman-teman semua, sesi ini nggak cuma satu arah. Jadi saya minta juga nanti teman-teman standby aja di chat kalau ada yang saya tanyakan. Jadi silakan nanti pada balas di chatting. Jadi interaktif gitulah mungkin dari teman-teman. Karena juga akan ada ya nanti di slide ada beberapa pertanyaan buat teman-teman gitu kurang lebih. Ini saya udah boleh langsung atau kita dimoderatori sama Enggak, Kang, sekarang sudah masuk sesinya Kang Coki nih. Tadi sudah sedikit siap. Banyak sudah intro. Oke, baik. Oke, jadi silakan teman-teman ya, boleh kita mulai ya sharingnya. Oh, boleh diminta untuk bisa screen sharing? Share screen sebentar ya. Bapak Ibu host. Nampaknya belum bisa kita screen share ya sambil menunggu. Jadi teman-teman mungkin sebagai pembuka saya mau nanya dulu. Kita kan hari ini sebenarnya kita bicara tentang life purpose atau tujuan hidup lah. Nah, saya ingin tahu dulu nih. Sebenarnya kan teman-teman di sini banyak dari berbagai daerah, mungkin dari berbagai usia. Boleh nggak sekarang di chat teman-teman itu sharing ya, terserah boleh pakai namanya atau enggak, dari mana, usia berapa, terus kira-kira mimpinya atau goals-nya sekarang tuh apa sih goals yang sekarang ingin dicapai, boleh nggak ditulis ya? Silakan, boleh ditulis di chat ya, sambil saya menanti sharing screen. Oke, boleh. Silakan. Mangga nih teman-teman biar bisa interaktif ya, bisa dibantu dijawab ya pertanyaan Kang Coki tadi nih. Iya, boleh. Kita sambil nanti mungkin sambil jalan aja, sambil dijawab aja biar nanti kebayang nih kira-kira yang ikut kelas ini tuh sebenarnya udah punya life purpose seperti apa sih gitu ya. Boleh ya. Jadi nama, dari mana, kalau ada usia boleh ya. Dan juga life purpose-nya apa sekarang. Tapi jangan sampai curhat ya. Iya. Kang gimana orang tua saya dan lain-lain. Itu nanti ditanya jawab nanti ya. Nah, nama sekarang sedang menunggu. Alah. Oke ya. Oke. Langsung aja ini nama siapa itu ya. Sip. Ya, oke. Saya nanya dulu tuh, Awaldi, dirimu sekarang apa tuh life purpose-nya sudah ada?
Ini moderator saya Aduh. tanya-tanyain loh. Nah, ini juga Saya kenapa salah siksa. satu alasan saya memilih menjadi moderatornya Kang Coki ini, karena juga saya pengen tahu lebih banyak nih, Kang. Yeah. Gila, Bisa aja. jago ngelesnya ya, jago ngeles. Oke, ada gambaran nggak, Awali? Coba. Kalau saya Kalau sih, Awali ada nggak? kalau saya sendiri lebih banyak kurang lebih akan nggak jauh berbeda dengan seperti halnya Kang Coki jalani seperti sekarang ini ya Kang ya. Karena saya Ya? tipikal orang yang suka berbagi, jadi saya tidak akan jauh dari hal-hal yang berbau dengan public speaking, trainer, motivator gitu sebagai halnya seperti itu. Oke. Nah, oke sip. Menarik. Thank you, thank you, thank you. Itu juga udah cukup ya. Siap. Nah, itu yang lain silakan boleh sambil sharing. Saya sambil lanjut ya. Nanti kalau teman-teman udah ngisi silakan. Ini kelihatan ya saya screen share saya kelihatan? Kelihatan Kang? Oke, baik. Saya mau langsung lanjut aja. Nah, sip. Ya, karena waktu kita cukup santai, coba. Pengen mudik Kang, lihat bus. Oke. Saya mau kuis-kuisnya ya, kita kuis-kuisan ya, teman-teman semua ya. Kalau teman-teman mungkin silakan boleh jawab ya. Ceritanya mungkin kita simulasi, ada kuis. Hari ini kita sekarang sedang berada di sebuah terminal, namanya misalnya terminal kalau di Bandung yang terkenal kan lebih panjang ya. Kita di terminal lebih panjang dan teman-teman itu ketika nyampe di terminal lebih panjang ada 4 pilihan bus lah, kurang lebih ya. Nah, teman-teman tugasnya sekarang milih, kira-kira mau bus apa. Yang A itu busnya tuh murah tapi bagus, yang B murah tapi jelek ya. Jadi yang A murah tapi bagus, yang B murah tapi jelek. Jadi harganya murah tapi bagus, yang B harganya murah tapi jelek. Nah, yang C harganya mahal tapi bagus. Kalau yang D harganya mahal tapi jelek ya. Nah, kira-kira kalau teman-teman disuruh milih, mau milih bus yang mana nih kira-kira naik di terminal lebih panjang itu gitu. Silakan boleh di chat dong. A, B, C, D gitu ya. A itu yang murah tapi bagus, B murah tapi jelek gitu. Kalau C mahal tapi bagus, D mahal tapi jelek. Nah, silakan ya. Oke, murah tapi bagus, apalagi murah tapi bagus. Wow, kamu milih apa, Wal? Cara naluri sih, Cek-cekan. pastinya kita memilih yang murah tapi bagus kan. Ya. Oke. Soalnya suka ada yang jawab ini, yang mahal tapi bagus. Mahal Luar biasa bagus. saya bilang. Padahal ada yang murah ya gitu. Oke, cek. Oh, ada juga tuh. Mas Sadani, Ude yang Tapi mahal ada yang tapi menarik jelek nih, luar Kang. biasa. Ini Jawabnya ada yang juga. menuju tujuan. Oke, baik ya. Siap. Ya, oke, thank you. Nah, itu kan rata-rata banyak orang pilih A ya. Murah tapi bagus. Itu naluri benar-benar kata awal terus kita itu secara naluri pasti pingin yang lebih murah. Nah, sebenarnya yang jawaban yang paling benar adalah jawabannya Bayu Adi yang menuju tujuan. Itu benar. itu ya benar yang menuju tujuan. Logikanya gini, saya ke terminal pasti kan mau ada tujuan ya. Misalnya mau ke Yogyakarta. Nah, cuman ke Yogyakarta mahal tapi jelek. Ini mahal nih tapi jelek. Nah, tapi ke Bogor itu murah tapi bagus gitu. Kira-kira kita mau ke Jogja tiba-tiba naik yang ke Bogor nggak? Naik bus gitu tiba-tiba karena murah kan nggak juga kan? Nggak ya nggak sih? Nah, itu kenapa kita perlu memahami life purpose. Kalau kita nggak punya tujuan hidup, saya yakin semua orang pasti akan memilih sesuatu yang nampak nikmat di matanya gitu. Nampak enak dilihat dan juga mudah dan nyaman lah buat dirinya gitu. Itu pasti tuh basicnya kayak gitu. Jadi kita habis S1 kan tantangannya bukan tantangannya. Tawaran bagi kita tuh banyak banget ya. Mulai dari S2 dulu atau enggak. Terus kerjanya apa yang membuat kamu S3 di luar negeri gitu. Jawabannya adalah ya daripada nganggur. Kira keren nggak gitu? Daripada nganggur mending S3 gitu. Nah, itu kan kita lihat aja ya sesuatu yang buat kita nyaman gitu. Banyak orang-orang yang mengambil pilihan hidupnya itu bukan berdasarkan tujuan akhirnya mau kemana gitu, tapi memang karena kondisinya aja kondisinya menurut dia itu lebih enak gitu. Karena kalau semua orang berpikir bahwa saya milih hidup itu pingin yang enak aja gitu, yang nyaman, saya kira nggak akan ada orang yang naik gunung sih gitu. Karena naik gunung kan nanjak, capek gitu. Apa yang menarik dari naik gunung kan pas udah nyampe di ujung kan. Jadi konsep hidup tuh harus kayak gitu kan. Oh, ya capek sekarang karena saya tahu akan ada yang saya kejar di ending. Cuma kalau orang nggak paham, ya semua orang pasti nggak akan milih untuk naik gunung sih. Karena dia nggak tahu tujuannya naik gunung buat apa gitu. Oke ya. Semoga itu bisa jadi gambaran buat kita memahami kenapa pentingnya punya life purpose. Oke. Oh ya, teman-teman juga belum pada
balas ya, yang mau yang mau cerita di chat tentang life purpose-nya apa, boleh banget ya, silakan. Baru ada satu Zahwa. Zahwa pingin jadi dosen dan ibu dan istri yang baik, Kang. Oke, baik ya. Siap ya. Oke. Pertanyaan adalah, apa sih sebenarnya life purpose kita sekarang gitu? Ini pertanyaan kita semua. Jadi, kalau saya boleh cerita dulu, saya dari SD sampai hari ini itu punya perubahan, banyak sekali perubahan tentang life purpose lah. Tujuan hidup saya itu berubah-ubah gitu. Kalau orang dulu kenalnya cita-cita lah ya, gitu. Waktu kecil saya pengen jadi astronot. Ada mungkin yang pengen jadi astronot di sini gitu. Terus saya pengen jadi presiden. Terus saya pengen jadi pebisnis. Terus yang menarik, saya pernah punya mimpi waktu tahun 2010 itu jadi melodic gitaris sebuah band ya. Jadi ngeband gitu, pengen jadi melodic gitaris karena waktu itu senang banget Dream Theater, J-Rock, Dewa gitu. Nah, cuman pas saya berpikir untuk fokus di dunia musik, itu kan tahun 2010 ya. Terus waktu itu lagi rame-ramenya tahun 2012 akan kiamat gitu. Jadi 12 itu diprediksi akan kiamat. Nah, apa yang saya lakukan? Terus kita berpikir merenung, saya sama teman band saya gitu. Ini kalau misalnya kita bikin band tahun 2010, keluar SMA, terus kita mungkin baru latihan, bikin album dan lain setahun, 2 tahun, belum sukses sudah kiamat. Jadi rugi banget kan. Oke, kita cari life purpose kita, tujuan hidup kita yang gampang dapat duit deh, jadi pengusaha gitu. Jadi semudah itu ternyata life purpose saya berubah-ubah gitu. Sampai terakhir di tahun 2017, intinya ya 2017, saya ikutan talent mapping, saya dikenalkan tentang saya itu sebenarnya cocok sukanya di mana, senangnya apa, dan akhirnya saya memutuskan untuk ya menjalani apa yang saya jalani hari ini. Makanya setelah saya mengenal diri saya, langsung saya tuh resign. Kalau nggak langsung sebetulnya, saya proses resign pelan-pelan, keluar untuk akhirnya menjalani apa yang buat saya itu menyenangkan. Dan itu menjadi tujuan hidup saya hari ini. Gitu ya. Itu semoga teman-teman juga yang hari ini memang belum punya life purpose, atau yang belum yakin, itu bisa jadi gambaran lah apa yang saya alami gitu. Oke. Nah, saya ingin baca dulu beberapa teman-teman di sini punya life purpose-nya apa. Tadi ada yang ingin jadi dosen, terus ada yang ingin jadi guru PNS yang mempunyai beberapa usaha dan jadi ibu yang baik. Terus ingin jadi pengusaha, Mas. Ini maksudnya pengusaha emas atau pengusaha, Mas? Gitu ya. Jadi, tapi nggak sesuai dengan jurusan yang saya ambil sekarang. Oke, ya, siap. Nggak apa-apa. Karena saya juga biologi, nggak ada tapak-tapaknya, nggak ada bekas-bekasnya. Saya lulusan biologi ya. Oke, influencer. Ada yang pengen jadi guru, ada yang pengen jadi pengusaha, dosen. Oke, banyak banget. Pengen menyelesaikan hafalan Quran. Oke, thank you buat teman-teman yang udah cerita ya. Nah, penting banget. Kenapa itu penting? Karena seperti saya bilang di awal di quiz tadi, kalau kita udah punya tujuan, yang jelas mau kemana nih, nah kita bakal bisa tahu langkah mana yang mau kita ambil, jalan apa yang mau kita ambil, bus mana yang akan kita gunakan gitu. Nah, kalau kita benar-benar nggak punya tujuan hidup, maka kalau kita nggak punya plan, maka kita akan hidup sesuai dengan chance gitu, atau kesempatan yang ada. Apa yang ada di depan mata, kira-kira bagus atau nggak, ambil deh gitu. Nah, jadinya ya kita nggak tahu ini akan membawa kita kemana gitu, life purpose itu. Sesimpel itu ya, gitu ya. Jadi, prinsipnya simpel, tapi menentukan life purpose ini buat saya pribadi, kok berat lah. Nggak semudah yang orang bilang, ayo cari life purpose, kamu pasti bisa. Nggak semudah itu. Kita butuh proses ya. Jadi motivator-motivator yang begitu, sebenarnya berat juga sih sebenarnya orang-orang yang ikutan ya. Oke. Nah, kalau kita mau bikin life purpose hari ini, pertanyaan saya adalah, apakah tujuan hidup manusia itu, kita itu udah ada atau sebenarnya harus bikin atau nyari sih sebetulnya gitu. Gitu. Itu yang pertanyaannya. Karena agak susah ya kalau kita nanya ke semua orang, saya nanya ke moderator deh. Kira-kira tujuan hidup kita udah ada atau harus bikin baru gitu. Jadi pas lahir tuh udah ada tujuannya atau setiap orang yang lahir harus nyari. Kira-kira. Wal, kira-kira gimana? Kalau menurut saya, Kang, ya tentunya kita dengan penciptaan juga, kalau misalkan dari kita berbicara tentang agama ya, saya sih ya tujuan kita penciptaan masing-masing sudah ada gitu, sudah ada masing-masing. Ya, yes. Nah, betul. Itu sama dengan yang saya pahami juga. Sebenarnya kita diciptain tuh harusnya udah ada tujuannya sih. Contoh lagi nih. Kalau kita bicara tentang sendok, sendok tujuannya apa sih sebetulnya gitu? Secara umum, ya kan? Sendok itu secara umum orang pasti nangkapnya buat makan lah.
Nah, sebenarnya jadi sendok itu bisa dipakai buat banyak hal. Bisa buat ngelempar orang gitu kan, bisa buat ganjel pintu, bisa buat apa lagi misalnya ada yang ekstrim ngorek kuping gitu. Intinya sendok fungsinya banyak banget. Cuman kan fungsi inti sendok adalah yang paling kalau kata kita ya, fungsi sendok adalah untuk makan kan. Nah, cuman kan sebenarnya yang paling tahu fungsi sendok adalah yang menciptakannya. Karena dia pasti nyiptain barang nggak mungkin ngasal lah. Jadi saya nggak tahu penemu sendok ya, apakah James Spoon atau misalnya siapa gitu ya, Thomas Sendok gitu. Nah dia bikin tuh sendok. Pasti ada tujuannya kan? Orang bikin sendok gitu, nggak mungkin lah nggak ada tujuannya. Nah kayak gitulah. Nah, menurut saya manusia juga kayak gitu. Ya dia diciptain, ada di muka bumi, ya nggak mungkin nggak ada tujuannya lah. Masa sendok aja ada tujuannya, manusia nggak ada gitu. Jadi nggak mungkin tujuan manusia itu apa namanya tuh ke bumi luntang lantung, nggak mungkin. Ada tujuannya tuh gitu. Nah yang jadi pertanyaannya adalah apakah semua sendok itu tujuan utamanya buat makan? Ternyata enggak gitu. Karena sendok tuh banyak variasinya. Ada sendok makan, ada sendok tembok, ada sendok sopnya. Kebayang nggak kalau kita sendok buat apa? Buat makan. Oh sendok tembok buat makan kan enggak juga ya gitu. Kita makan pakai sendok tembok gitu. Wah itu kan sebanyak apa nasinya gitu. Nah jadi maksud saya adalah ternyata kalau kita bicara sendok pun ada spesifikasi yang berbeda sehingga perannya berbeda. Kita bicara manusia. Manusia itu punya fungsi secara umum diciptakan. Nah, tapi fungsi detailnya juga ada lagi ternyata beda-beda. Nah, makanya kita harus mengenal apakah kita ini manusia sendok, manusia sendok, manusia yang untuk makan, untuk tembok atau apa gitu. Karena beda lagi. Jadi ternyata dengan memahami ini menarik ya. Dengan memahami kita saja detailnya seperti apa. Maksudnya detail itu misalnya kita itu karakternya seperti apalah. Itu akan menentukan pasangannya. Contohnya adalah kalau sendok makan, pasangannya kan garpu makan ya. Nah, sendok tembok, partnernya garpu tembok enggak ya? Enggak ada garpu tembok ya. Tapi partnernya sendok tembok adalah misalnya ember dan lain-lain. Sendok sop partnernya misalnya mangkok misalnya. Nah, poinnya apa? Ketika kita mengenal diri kita milih pasangan juga nggak akan asal gitu. Ketika kita punya life purpose-nya sebagai seorang pejabat suatu saat. Nah, nggak bisa tuh punya pasangan yang juga memble-memble nggak bisa gitu. Karena kalau jadi pejabat siap-siap punya haters gitu. Nah, harus punya strong juga calon pasangannya. Kayak gitu. Jadi mengenal diri kita tuh banyak banget ternyata bakal menentukan aktivitas kita ke depan, memilih berbagai hal yang juga mungkin akan masuk ke dalam hidup kita seperti pasangan, nanti kriteria bagaimana mendidik anak dan lain-lain gitu. Ya. Oke. Nah, kalau kita bahas secara umum ya. Tadi kan udah bilang nih, kalau sendok visinya secara umum untuk makan secara umum ya gitu. Tapi itu kan sendok makan. Sekarang saya mau nanya, kalau visi manusia itu secara umum apa sebetulnya visi manusia? Kan sendok diciptain ada fungsinya. Begitupun manusia diciptain ada fungsinya kan. Nah, apa sih sebetulnya visi manusia secara umum gitu? Nah, cara mengenalinya tadi kan seperti saya bilang, cara mengenali kita fungsi suatu benda adalah kita nanya ke penciptanya yang pertama. Saya sebagai seorang muslim, saya yang menciptakan saya adalah Allah. Tuhan kita lah, agama apapun Tuhan. Pertanyaan, bisa nggak kita nanya Tuhan? Misalnya kita lagi sholat gitu, terus bertanya, ya Allah, apa fungsi manusia gitu. Terus tiba-tiba ada yang jawab gitu, untuk beribadah. Kan serem ya gitu, karena ini siapa yang jawab gitu. Nah, yang pertama, kita bisa nggak nanya penciptanya? Kalau nggak bisa, maka kita melakukan hal yang kedua. Konsepnya kayak beli handphone. Kalau handphone kan kita ingin nanya fungsinya secara detail kan nggak bisa ya. Misalnya kita nanya iPhone ke Steve Jobs. Nggak mungkin kita nanya ke Steve Jobs. Maka apa yang dilakukan penciptanya? Dia ngasih tuh manual book biar semua orang bisa baca. Nah, jadi kita tahu juga, oh manusia juga diciptakan, nggak bisa ketemu Tuhannya. Tapi ternyata dikasih manual booknya. Manual book adalah isi perkataan atau ucapan yang dipahami oleh penciptanya. Gitu. Ya itu yang diucapkan oleh penciptanya. Jadi ya manual book manusia adalah ya kitab sucinya. Gitu. Nah, makanya kita gali di Quran itu, kita cari sebetulnya manusia itu sebenarnya diciptain itu buat apa visi secara umum. Coba deh di agama yang lain juga sebenarnya coba digali ada nggak gitu fungsinya gitu. Karena saya yakin udah ada tujuannya gitu. Nah kalau di Quran sebagai Muslim ternyata ada 3 ayat yang membahas tentang penciptaan manusia. Yang pertama adalah untuk ibadah, khilafah, dan rohmah. Nah, saya bahas secara singkat aja ya. Jadi untuk ibadah itu intinya
setiap apa yang kita lakukan itu untuk mengabdi kepada Tuhan. Niatnya untuk Tuhan, apapun yang dilakukan, karena itu tujuan utamanya. Dan khilafah yang kedua, nah ini suka salah, banyak orang salah mengartikan. Ya. Jadi khilafah itu bukan pemimpin sebetulnya, kan khilafah itu arti katanya kan pengganti ya. Jadi ngeganti siapa tuh? Ngeganti Allah. Kan Allah dulu yang ngurus bumi. Ya, ngeganti Tuhan lah. Tuhan dulu ngurus bumi. Sekarang giliran manusia nih ngurus bumi. Logikanya kalau ngurus, berarti ada peran-perannya kan. Kayak kita ngurus organisasi, ada yang jadi CEO, ada yang jadi bidang apa, bidang admin, bendahara, keuangan, misalnya terus ada yang jadi sekretaris, ada yang jadi bagian apa. Bidangnya pun beda-beda. Ada yang bagian ngurusin taman, ada yang ngurusin orang-orang, manajemen anggota. Khilafah pun begitu. Jadi kita itu ditugasin buat ngurus bumi itu. Nah, kita harus tahu peran kita apa tuh. Nah, peran di kita, mungkin kita itu emang di dunia itu perannya sebagai CEO, mungkin perannya sebagai pemilik bisnis, mungkin perannya sebagai seorang membawa perubahan dalam konteksnya di sini adalah misalnya pemerintahan, atau mungkin di sini adalah seorang ilmuwan. Nah, itu banyak banget perannya. Nah, kita tuh disuruh milih sebetulnya mau jadi apa gitu. Udah ada tuh tugasnya, milih lu gitu. Milih nih kita tuh. Nah, cuma milihnya gimana? Nah, nanti kita bahas. Yang ketiga adalah rahmah. Jadi ayatnya adalah tidaklah kami menurunkan manusia selain menjadi rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Konteksnya itu alam. Jadi maksudnya apa yang kita lakukan ini giving impact tidak hanya untuk orang lain, tapi juga untuk seluruh alam. Jadi maksudnya gimana? Jadi kalau ada orang sekarang saya tanya, apa mimpi Anda di masa depan? Terus punya mimpi adalah, saya ingin hidup tenang, hidup dekat dengan masjid, passive income, ngurus cucu, bahagia, nunggu mati. Nah, itu nggak sesuai visi manusia itu. Karena nggak ngasih dampak ke orang, kan? Nah, secara umum ya, misalnya nanti ada perdebatan, kan bisnisnya passive income-nya, itu kan sangat kasuistik ya. Ini kita bahasnya secara umum ya. Kenapa? Karena visi manusianya sebenarnya harusnya ada rahmat. Jadi impact for others gitu. Jadi 3 hal itu. Nah, oke. Jadi ternyata manusia ya pas lahir ya visinya udah sama sebetulnya. Udah dikasih nih. Kamu tuh ke bumi cuma ngurusin 3 hal. 1, harus beribadah. 2, ngurusin bumi. 3, itu menjadi rahmat atau menjadi berkah bagi orang lain. Nah, cuman poin yang kedua adalah khilafah itu peran kita beda. Nggak semua orang perannya sama. Bisa nggak semua orang jadi CEO? Bisa nggak semua orang jadi public speaker? Bisa nggak semua orang menjadi seorang trainer? Bisa nggak semua orang menjadi ilmuwan? Bisa nggak semua orang jadi dokter gitu? Nah, ternyata enggak. Ternyata. Setiap orang itu sebenarnya sebelum lahir tuh, itu udah ditentukan loh sama Tuhan itu. Kalau dalam konsep saya sebagai seorang muslim, pas lahir tuh udah ditentuin. Dia itu nanti perannya bakal apa di dunia itu. Jadi, statement pertanyaan tadi yang saya bilang di awal, apakah life purpose itu kita harus bikin baru atau sudah ada? Sudah ada ternyata dari lahir. Kita tuh bakal jadi apa tuh udah ada loh sebetulnya. Nah, cuman kita nggak dikasih tahu aja. Yang dikasih tahu cuma visinya, tapi perannya nggak dikasih tahu. Nah, jadi ibaratnya ini kode-kodean sama Allah tuh gitu. Ini Allah ngasih kode apa sih? Kita tuh pinginnya jadi apa? Kita nggak dikasih tahu loh. Nah, kayak ginilah gambarannya ya. Tujuan ini titik-titik itu peran manusia. Ini secara umum ada tujuan manusia di muka bumi sama semuanya. Nah, ini perannya beda-beda. Nah, kita tuh disuruh kita tuh di dunia tuh mau ngapain? Purpose sebagai seorang personalnya apa? Sebagai pribadi ya. Peran di muka buminya itu mau ngapain? Jadi amanah yang dititipkan oleh Allah tuh apa? Jadi setiap kita tuh dilahirkan tuh udah dititipin amanah sama Allah. Ini kamu tuh nanti jadi ini loh. Gitu. Itu life purpose kamu tuh itu loh. Gitu. Nah, cuman yang kita lakukan adalah kita harus ngegali tuh. Dan gak semua orang mau ngegali gitu. Nah, itu ya. Gitu. Jadi menarik nih. Ciri manusia yang ngegali, jadinya dia nggak tahu sebenarnya dia tuh mau ngapain. Dia itu sebenarnya jagonya apa, dia harus melakukan apa yang terjadi. Makanya ada fenomena yang namanya quarter life crisis ya, mungkin teman-teman pernah dengar ya. Bingung aja nih sebenarnya hidup kita mau ngapain gitu. Padahal udah dikasih clue loh sebetulnya tentang peran kita di dunia tuh maksimalnya di mana gitu. Jadi ya kita harus ngegali tuh, mendiscover apa sih yang ada di dalam diri kita gitu. Oke. Nah, tentang peran kita di dunia. Kenapa saya bilang peran setiap orang bakal beda-beda ya? Jadi gini, ketika zaman dulu, zaman Rasul dulu kan, ketika ditanya ada orang yang nanya ibadah apa yang paling baik gitu ya, setiap Rasul tuh jawabannya beda-beda gitu. Ke orang ini beda, ke orang ini beda, ke orang ini beda gitu. Nah, kenapa beda-beda? Karena Rasul lihat ini siapa yang nanya dan apa yang cocok dengan dirinya.
Jadi ternyata apa? Untuk beramal pun setiap orang beda-beda gitu. Kan ada yang ahli puasa, kita mengenal ya, ada ahli sujud, ada juga ahli, ini masih dalam konteks ibadah ya, ada yang ahli perang gitu ya. Nah, agak susah kan kita menemukan di mana semua orang jadi ahli sujud, ahli perang, ahli, dia ahli segala hal, nggak ada kan, susah kan. Tapi setiap orang tuh punya kemampuan di mana unggulnya gitu. Nah, itulah dari ayat ini saya belajar bahwa sebagai seorang muslim, kul ya malu ala syakilatin. Jadi tiap-tiap orang beramal menurut keadaannya masing-masing. Maksudnya dengan kondisinya masing-masing. Nah, kalau bahasa kita diperdalam lagi, itu adalah sesuai dengan karakter dan bakatnya masing-masing. Orang ini bisanya apa gitu. Jadi, maksudnya kayak gini. Mungkin sebagian teman-teman yang ada di sini ya, yang ada di grup ini ya, di chatting, di kelas ini. Sebagian orang di sini ada yang keras kepala. Sebagian orang di sini ada yang nggak keras kepala. Ada yang suka ngalah gitu. Nah, itu aja udah kelihatan kan. Kebayang nggak? Orang-orang yang keras kepala ini cocok nih kalau jadi pejabat-pejabat yang melawan mafia tuh cocok gitu. Nah, kalau orang-orang yang ngalah tuh kan jadi pejabat gimana? Kan kita stresnya gitu. Ada presiden gitu. Terus ditekan ya mengalah gitu kan, kita gimana rasanya gitu loh. Ya, kebayang nggak? Jadi banyak orang hari ini salah posisi karena dia nggak mengenal dirinya. Ini saya nggak lagi bahas presiden kita sekarang ya, mohon maaf, ini tolong jangan salah sangka ya. Ini lagi contoh aja gitu misalnya tuh. Kalau misalnya di yang lain juga sama kondisinya. Contoh ada guru, tapi dia memang nggak suka ngajar. Dia jadi guru karena ya kebutuhan aja gitu, karena saya cuma butuh uang. Nah, bisa jadi stres di kerjaannya. Jadi amalan dia nggak maksimal kan? Gitu. Oke ya, maka inilah. Kalau kita mengenali diri kita, mengenali kondisi kita masing-masing, seperti tadi kata surat di Al-Isra, kita akan mengenal sebenarnya Allah tuh mengamanahkan apa gitu ya ke kita. Oke, saya minta teman-teman nanti balas pakai chat ya. Silakan. Ini tebak-tebakan aja. Kita seru-seruan aja. Nah, misalnya gini. Jadi Allah itu nggak ngasih tahu kita tuh perannya apa, tapi dia ngasih petunjuk. Allah tuh ngasih petunjuk. Anggap aja gini ya. Misalkan Allah ngasih petunjuknya seperti ini. Setiap orang yang lahir, dia akan membawa sebuah barang, dan barang itu akan menjadi dan barang itu adalah petunjuk untuk perannya di masa depan. Gitu ya. Untuk perannya di masa depan. Oke, kira-kira kalau orang lahir tiba-tiba dia punya suntikan ya, gitu ya. Dia lahir gitu. Oh, lahir terus bawa suntikan. Kira-kira perannya apa nih? Gitu. Coba di-share lah teman-temannya. Kira-kira perannya bisa jadi apa aja gitu. Dan yang kedua juga, kalau dia lahir tiba-tiba bawa senjata gitu ya. Oh, lahir bawa senjata gitu. Kira-kira peran dia apa di muka bumi itu loh. Oke, saya kira tebak-tebakannya. Dari awal kira-kira apa, Wal? Kalau orang bawa suntikan? Ini tim medis perang kayaknya, Kang. Bisa kalau digabung. Oh, kalau digabung bisa, benar, nggak jadi masalah. kalau mau digabung ya lebih epic ya. Oh, drug dealer, oh bisa ada. Terus kalau menarik ya, oke. Jadi kalau suntikan sama ini ya, kalau suntikan sama pistol digabung jadi itu ya. Nih, saya baca di chat menarik nih. Jadi kalau misalnya jadi bawa suntikan bisa jadi dokter, atau mungkin yang bawa senjata jadi tentara. Oke. Pejabat di PMI sebagai juru donor, Kang. Oh, menarik ya gitu ya. Ada ini menarik nih, Miftah. Dia jawab isi ulang printer, Kang. Oke. Itu perannya di muka bumi. Bener juga, nggak salah juga. Oke. Bawa senjata jadi mujahid. Oke, nice. Tenaga medis. Nah, ini yang menarik, Rafiq ya. Jadi drug dealer. Gitu. Jadi saya kira nggak ada manusia diciptakan tapi life purpose-nya negatif gitu. Saya kalau nanya orang bawa senjata apa kayaknya life purpose-nya, terus ada yang jawab jadi teroris, kan. Saya kira nggak ada manusia diciptakan untuk jadi teroris ya, gitu ya. Gitu. Pasti positif gitu. Cuman ya dia negatif karena kondisi eksternal dia mendukung ke sana. Oke ya. Jadi gambarannya begini. Pertanyaan saya, ini kan kalau kita ini angan-angan ya. Kalau orang lahir ternyata bawa senjata, suntikan dan senjata. Tapi kenyataannya yang kita bawa ketika lahir tuh bukan benda, tapi sebenarnya karakter. Itu kerasa karakter. Contoh, misalnya ketika ada orang yang dia itu punya bakat seneng tampil di depan, atau senang berbicara deh, seneng ngomong dan tampil di depan. Kira-kira perannya apa kalau orang senang tampil di depan dan juga senang ngomong? Awal kira-kira apa coba? Banyak, Kang. Bisa dosen, bisa trainer, bisa konsultan, bisa. Nah, itu menarik ya. Apalagi? Ada lagi nggak? Konsultan, trainer, YouTuber, menarik. Ya, oke. Menarik ya. Nah, pertanyaan sekarang adalah,
Kalau dia suka ngomong, tapi tidak suka di depan publik, apa coba? Ada nggak? Jadi kalau dia suka di dekat publik, berarti pilihnya seorang, 2 orang. Podcaster, iya benar. Itu banyak kebayang nggak? Nah, itu baru dari 2 karakter. Satu, karakter dia senang bicara atau tidak. Kedua, dia senang tampil di depan atau tidak. Kebayang nggak perannya udah seberapa banyak? Nah, sekarang itu masih banyak lagi. Kalau orangnya keras kepala atau tidak, itu sukanya gimana? Itu perannya. Kalau orang senang ketemu orang, dengan tidak, itu perannya akan apa di masa depan? Terus, kalau orang misalnya punya peran, dia itu orangnya disiplin, selalu fokus sama waktu dan lain-lain. Itu perannya apa? Nah, saya belajar banyak ya selama 2 tahun terakhir di talent mapping. Jadi manusia itu punya 34 bakat. Jadi saya meyakini bahwa setiap orang itu pasti punya peran berbeda-beda karena kombinasi bakatnya berbeda-beda juga gitu. Gitu. Luar biasa gitu. Jadi ada orang jago ngomong tapi nggak bisa jadi presiden? Ada. Gitu. Ada orang bisa jadi presiden tapi nggak bisa jago ngomong? Ada. Ya, jadi banyak ternyata karakter kombinasinya tuh. Jadi kita perlu memahami sebetulnya Allah itu ngasih saya tuh kekuatan apa atau karakter apa sebenarnya yang kuat di dalam diri kita. Dan itulah petunjuk tentang peran kita di muka bumi apa. Purpose kita di muka bumi itu apa. Itu gitu. Itu sih sesimpel itu. Yang jadi problem ya teman-teman semua. Hari ini itu banyak orang memang tidak merasa ini penting untuk mengenal diri. Jadinya ya mereka menjalani hidup dengan kesempatan. Ternyata hasil penelitian menunjukkan bahwa 87% mahasiswa di Indonesia nih, 87%-nya itu mahasiswa di Indonesia itu salah jurusan. Itu karena mereka nggak kenal sebetulnya mereka itu mau kemana, mau ngapain gitu. Jadi asal dalam memilih keputusan gitu. Di sini ada yang salah jurusan gitu, teman-teman. Silakan. Selain saya ada gitu ya. Saya juga salah jurusan kan ya. Kuliah di biologi 6 tahun tapi kan lulusnya jadi gini ya, jadi konsultan gitu. Jadi itu kalau kita salah jurusan, kita ada mayoritas. Tenang teman-teman ya. Itu yang tepat jurusan tuh kalian minoritas ya. Tapi alhamdulillah gitu ya, orang-orang yang tepat jurusan. Oke. Nah, jadi secara umum untuk mengenal Allah tuh nitipin peran apa, kita bisa lihat ini beberapa contoh ya. Kita lihat ada orang yang IQ-nya tinggi, ada yang enggak. Ya kalau IQ-nya tinggi kan jelas dia perannya apa? Apakah jadi penghafal misalnya, jadi seorang ilmuwan dengan mudah. Atau bakat fisiknya beda. Bakat fisik tuh kayak orang jago olahraga, main bolanya jago gitu. Kan ada orang yang pinter teori bola tapi nggak jago main bola. Nah, bakat fisik itu bicara tentang apa yang berkaitan dengan fisik. Nah, yang terakhir adalah bakat karakter. Itu yang saya bilang tadi. 34 bakat yang berkaitan dengan apakah kita suka bicara atau tidak, tampil di depan atau tidak, dan lain-lain. Nah, itu contoh kita ya. Nah, silakan teman-teman, sekarang ini kan mumpung lagi momen Ramadan ya. Mumpung lagi kita WFH juga di rumah. Coba duduk renungkan. Kira-kira sebenarnya kekuatan saya tuh apa sih sebetulnya selama ini gitu. Buat teman-teman yang bingung, apa sih? Kelihatan kok kekuatan kita tuh dari apa? Dari kita seneng nggak menjalankan itu gitu. Kita happy nggak ngejalanin itu, kita happy gitu. Itu salah satu contohnya gitu. Oke ya. Begitupun saya gitu. Saya juga mengalami. Nah, jadi kekuatan kita adalah petunjuk untuk peran kita. Sok, mumpung kita lagi Ramadan, silakan dicari. Nah, saya ini ada sedikit gambaran ya tentang kenapa penting mengenal peran gitu. Kenapa penting mengenal kekuatan sehingga menentukan peran. Ini saya bahas tentang 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Nah, kalau kita lihat kan ada 10 sahabat ya. Nah, ini masing-masing sahabat itu ya, sahabat Rasul yang dijamin masuk surga. Kenapa saya pakai ini gitu ya? Karena simpel buat saya pribadi, kalau saya ingin lihat orang-orang yang masuk surga, referensi mana? Ini gitu yang ditunjukkan gitu. Ya. Jadi ternyata gini intinya. Setiap orang tuh karakternya beda-beda, kekuatannya beda-beda. Contoh, semuanya sama-sama masuk surga ya gitu ya. Hadisnya memang bilang begitu. Tapi masing-masing orang ini karakternya dan kekuatannya beda. Contoh Abu Bakar itu secara umum ya kalau teman-teman mempelajari, beliau ini sejarawan. Jadi orang senang mempelajari sejarah gitu. Jadi apa yang terjadi? Kenapa beliau menjadi partnernya Rasul? Karena setiap Rasul kan waktunya terbatas ya dan tenaganya terbatas buat dakwah. Jadi nanya dulu ke Abu Bakar, ini didakwahin jangan? Jangan, itu mah orangnya dikit nih kelompoknya. Itu aja tuh orangnya banyak, punya banyak keturunannya banyak. Jadi tetap fungsi dia sebagai sejarawan itulah amal terbesar dia gitu. Karena itu membantu Rasul. Nah, kalau Umar bin Khattab kita tahu sendiri ya, dia kan dikenal sebagai pemimpin yang adil ya, kan tegas dan keras kepala ya. Nah, jadi Umar bin Khattab itu
dia kekuatannya adalah karena dia tegas gitu. Tapi masalahnya Umar bin Khattab itu temperamen, ada kelemahannya gitu. Makanya Umar bin Khattab jarang jadi jenderal perang kan, bukan jarang malah enggak gitu, enggak ada sejarahnya. Makanya siapa yang jadi jenderal perang tuh? Sa'ad bin Abi Waqqas. Emangnya orang perang, orang strategi, tenang dalam menghadapi permasalahan. Nah, cuman kalau kita bicara tentang pemimpin, pembuat strategi secara umum tuh Umar bin Khattab. Kekuatannya di sana. Utsman bin Affan itu pengusaha, Ali bin Abi Thalib itu ilmuwan loh. Ilmuannya bukan ilmuwan yang kita bayangin, oh nge-lab gitu. Ya enggak, zaman Rasul mah enggak nge-lab ya. Tapi beliau yang paham ilmu-ilmu, yang bikin ilmu, dan seperti itu. Dan ada lagi beda-beda gitu. Zubair ahli perang, dan lain-lain. Jadi ternyata setiap orang itu bisa masuk surga dengan kekuatannya masing-masing. Pertanyaannya adalah, kekuatan kita dipakai nggak nih buat beramal, buat melakukan kebaikan, buat ibadah, buat ngurus bumi, dan buat jadi rahmat. Gitu. Nah itu yang jadi PR kita. Oke. Jadi itu tadi yang pertama adalah untuk menentukan life purpose, itu kenali tujuan hidupnya apa. Bukan tujuan hidup. Kenali peran kita apa. Nah, baru yang kedua, ini singkat tapi jelek lah menurut saya pribadi ya. Anggap kita udah mengenal diri kita ya. Misalnya sekarang kita merenung tuh, saya tahu kayaknya saya di dunia public speaking lah gitu. Oh, saya tahu sebenarnya saya itu senangnya dunia videografi lah. Oh, saya tahu saya itu senangnya menjadi seorang, saya nanti mimpinya jadi pejabat. Nah, yang kedua adalah, pertanyaan adalah, habis jadi pejabat, habis jadi public speaker, habis jadi seorang pengusaha itu mau ngapain? Gitu. Apa yang sebenarnya teman-teman kejar? Nah, itulah yang sebenarnya menjadi alasan life purpose kita tuh di situ. Nah, yang menarik, saya akan bahas satu contoh. Ini kan Muhammad Al-Fatih dulu menaklukkan Konstantinopel ya. Jadi Al-Fatih itu sejak kecilnya emang senang banget belajar dan senang banget nge-lead orang, terus passionnya di bidang memang leadership gitu. Itu udah tahu tuh, karakternya udah tahu. Jadi umur 11 tahun dia udah tahu, udah kenal peran dia apa. Cuma belum nemu nih, dia tuh mau ngapain dengan peran itu. Suatu hari dia ngaji, dia menemukan hadis, kata guru ngajinya. Pemimpin terbaik adalah yang mampu menaklukkan Konstantinopel. Jadi gara-gara hadis itu, dia bilang, wah ini permasalahan yang belum terpecahkan oleh umat Islam. Maka saya mau menjadi orang yang memecahkan masalah ini. Jadi dia bermimpi untuk menjadi seorang leader yang mampu menaklukkan Konstantinopel gitu. Jadi usia 11 tahun dia tahu dia punya problem apa. Di usia 16 tahun dia mulai menyerang Konstantinopel. Di usia 21 dia sudah mampu menaklukkan Konstantinopel dalam 10 tahun. Nah, jadi dia setiap hari dedikasikan dirinya untuk belajar untuk bagaimana mengatur strategi, jadi jenderal perang dan lain-lain. Karena dia udah tahu apa yang mau dia kejar dalam hidupnya. Gitu. Nah, kita nih sekarang udah tahu peran kita, saya mau jadi public speaker. Pertanyaannya, mau ngapain gitu di dunia ini tuh gitu. Karena kalau mau cuman sekedar saya mau jadi seorang pengusaha, ya nanti malam juga kita bisa dagang sih gitu. Kita beli barang di warung terus kita dagangin, itu jadi pengusaha selesai. Gitu. Cuman masanya pengusaha yang kayak gimana dan pengusaha yang mau ngapain gitu. Jadi kan kalau tadi kita tanya di awal ya, saya kan nanya, saya baca beberapa. Saya ingin menjadi ibu yang baik. Oke, fine. Ibu yang baik itu yang seperti apa? Karena menjadi ibu yang senyum pun itu udah ibu yang baik gitu. Cuman apakah itu life purpose kita menjadi ibu yang selalu tersenyum? Kan bukan. Nah, kita harus mencari sebetulnya masalah apa yang ada di sekitar kita dan kita mengambil kontribusi di tempat tersebut. Jadi intinya gini, saya tahu bahwa saya pribadi senang dengan dunia public speaking dan saya orangnya senang menganalisa sesuatu. Dan saya concern di bidang produktivitas anak muda. Dulu permasalahan saya, kenapa saya concern di sini adalah karena saya merasa banyak anak muda nggak produktif aja gitu. Termasuk salah satunya, banyak yang bertanya, Kang, ini bikin life purpose tuh gimana? Gitu. Mimpi besar saya adalah bagaimana mengubah pendidikan Indonesia gitu. Mengubah kurikulum di Indonesia tuh gimana caranya? Nah itu, jadi kalau saya hari ini, misalnya suatu saat, tiba-tiba malaikat maut datang, misalnya ya, malaikat maut datang, terus nanya, Kang Coki, manggilnya Akang, tahun malaikat mautnya. Saya, ya, Coki, ada hari ini sudah waktunya untuk meninggal gitu ya, dicabut nyawanya. Saya bisa punya statement bahwa jangan sekarang dong, ini ada masalah yang belum saya selesaikan. Kebayang nggak? Tahan dong, saya mau menyelesaikan sesuatu, tahan dulu, minta waktu deh. Tapi bayangin kalau orang-orang nggak punya tujuannya gitu. Datang malaikat maut, dijemput. Ya, jangan dulu dong. Loh, emang kenapa? Ya nggak tahu sih, ya udah deh, ayo deh gitu misalnya gitu. Jadi ada alasan, kalau kita punya problem yang ingin kita pecahkan, kita punya alasan untuk satu, bangun lebih pagi, terus kita punya alasan untuk tidur lebih larut, kita punya alasan untuk hidup lebih lama. Gitu. Kalau kita udah tahu peran, kita udah tahu apa yang mau kita pecahkan. Karena kalau kita nggak punya tujuan yang jelas, seperti gini, saya ingin menjadi orang yang bermanfaat. Iya, senyum pun bermanfaat gitu.
Tapi apa yang ingin kita selesaikan sebetulnya gitu. Jadi kalau kecil, ya itu nggak salah juga. Cuman kita lihat justru orang-orang itu nanti suatu saat kita sebagai seorang yang akan ditanya, dihisab gitu tentang amal-amalan kita. Tentunya kita pinginnya punya amalan terbaik, amalan besar yang bisa menjadi amal jariah buat kita gitu. Nah, makanya saya selalu ngangkat beberapa orang tokoh-tokoh yang terkenal karena amalan mereka cuma satu, tapi sampai hari ini itu pahalanya terus mengalir kan. Setiap orang yang sholat di Turki kan, ya Muhammad Al-Fatih dapat pahalanya lah, karena dialah yang dulu menaklukkan. Gitu. Oke, maka target yang kedua adalah setelah tahu peran, cari masalah yang bikin hati kita tuh bergetar. Karena masalah tuh di dunia itu banyak banget. Ya saya punya banyak masalah. Saya masalah lingkungan, masalah pendidikan, masalah agama, masalah apa. Cuman yang bikin saya paling concern adalah masalah tentang bagaimana pendidikan ini berpengaruh terhadap produktivitas. Udah, saya cuma bahas itu aja. Satu bidang aja. Ternyata itu lama banget. Dan itu panjang banget. Ternyata saya baru tahu. Kalau mau mengubah kurikulum pendidikan di Indonesia, itu harus mampu mengubah para pebisnis buku. Gitu. Karena saya ingat, kalau kita ngubah kurikulum, para pencetak buku kan pada protes ya gitu ya, buku-bukunya yang dulunya misalnya dipakai jadi nggak dipakai gitu. Gila nggak? Seberat itu loh masalah yang akan dihadapi gitu. Ya tapi it's fine gitu, karena setiap orang dilahirkan untuk melakukan hal-hal besar menurut saya gitu. Oke, ini cuma sedikit aja. Jadi sekarang kalau di searching teman-teman di internet, ada masalah-masalah yang dihadapi di dunia ya. 10 masalah ini baru 10 ya, sebenarnya banyak banget. 10 masalah umum yaitu adalah kemiskinan, overpopulation, ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan, lingkungan, pemerintahan, ketahanan negara, ekonomi, kemajuan teknologi. Nah, pertanyaan saya adalah dengan peran teman-teman mau kontribusi di mana gitu. Gitu. Itulah yang jadi life purpose. Misalnya gini, saya peran saya sebagai pengajar. Pengajar di bidang kemiskinan apa? Yang ngajarin orang tentang bagaimana agar tidak miskin gitu. Pengajar di bidang tentang overpopulasi. Misalnya mengajarkan bagaimana memanage keturunan. Saya pengajar di bidang kesehatan, yang ngajarin kesehatan. Nah, tetap yang dilakukan sama, tapi bidangnya beda dan masalahnya beda. Makanya cari masalah apa yang teman-teman hadapi. Itu mungkin sebetulnya yang bisa saya sharing ya. Kayaknya pas banget lah 45 menit. Jadi kalau dari saya sih sebagai penutup materi ya, intinya ya kita tuh harus kenal dulu kekuatan diri kita. Lalu kita jadi tahu, oh ini Allah tuh memenangkan peran ini buat saya. Akhirnya dengan peran itu kita tentukan mau melakukan apa nih, mau kontribusi apa yang paling maksimal. Semakin besar pahalanya, semakin itu menjadi amal jariah buat kita ke depan. Dan itu semakin membuat kita jadi jaminan untuk masuk surga lah bagi seorang muslim itu. Itu sih sebetulnya yang bisa kita share ya. Ini urutannya: discover yourself, discover your problem, make it your life purpose. Itu. Hatur nuhun. Thank you, Awal. Oke. Itu saja mungkin yang bisa di-share. Ya. Luar biasa. Terima kasih banyak Kang Coki sudah panjang kali lebar berbicara tentang how to discover our life purpose, teman-teman sekalian. Dimana kalau misalkan boleh sedikit di-review, tadi Kang Coki mulai dari kita bagaimana caranya discover our life gitu ya, discover our life. Berbicara tentang apa sih peran kita? Tentunya penciptaan kita di dunia ini kan berbicara tentang 3 hal: ibadah, khalifah atau khilafah, dan juga sebagai rahmah. Nah, lalu setelah kita berbicara tentang discover our life, kita berbicara tentang discover our purpose. Kita berbicara tentang tujuan sebagaimana yang tadi sudah dikisahkan, sebagaimana 10 sahabat yang dijamin masuk surga, lalu juga berbicara tentang Fatih dengan penaklukan Konstantinopelnya. Nah, luar biasa tadi Kang Coki sudah berbicara banyak tentang tujuan hidup. Nah, tujuan hidup. Nah, selanjutnya bisa kita buka kali ya Kang untuk sesi tanya jawab. Silakan kalau ada yang mau bertanya-tanya. Nah, Kang Coki enaknya bertanya secara langsung atau via kolom chat atau gimana Kang enaknya nih maunya Kang Coki? Oh, bebas, saya serahkan, dua-duanya enak gitu. Kalau ada yang mau, karena waktunya terbatas, kalau mau langsung ngomong langsung juga boleh. Oke, boleh. Karena ini juga audiensnya banyak, gitu ya. Audiensnya banyak, saya coba kasih kesempatan buat teman-teman. Silahkan tuliskan pertanyaan terbaik teman-teman di kolom chatnya aja dulu. Di kolom chatnya nanti bisa saya bantu untuk sampaikan kepada Kang Coki. Siap. Gitu. Oke, sambil menunggu teman-teman ini nih Kang, sambil menunggu teman-teman menulis pertanyaannya, dimulai dari pertanyaan dari saya sedikit gitu ya. Banyak juga nggak apa-apa.
sedikit. Okay. Ini banyaknya buat teman-teman aja nanti. Iya benar. Silakan. Gini Kang, kalau kita berbicara life purpose itu sendiri Kang, kayak misalkan bisa jadi nih Kang, kalau kita ikut suatu forum, ikut suatu kajian gitu kan, katakanlah ikut kajian tentang public speaking, oh tiba-tiba kita ingin jadi public speaker, pengen jadi trainer. Terus berselang sepekan kita ikut workshop menulis, terus kita jadi pengen menulis gitu kan, pengen jadi menulis. Nah, kayak sebenarnya kita tahu kita bisa dan kita mampu, tapi pada akhirnya karena kita ditemukan dengan banyak-banyak pilihan itu, pada akhirnya kita menemukan kegambangan tersendiri. Nah, itu bagaimana untuk kemudian kita meyakinkan diri kita bahwasanya oh kita di sini aja nih baiknya. Oke, I see. Thank you. Ini kisahnya sama banget, barusan ada yang konsultasi jam 2, dia gitu juga tuh. Waduh. Dia senang banget jadi gini, saya kan tidak punya tujuan hidup karena saya itu senang banget belajar hal baru gitu. Saking senangnya jadi cekclok gitu kemana dipajang. Ternyata jadi gini, kalau kita bicara di dunia bakat, ada satu bakat namanya learner atau senang belajar. Jadi ada orang yang emang senangnya belajar aja gitu. Lihat ini belajar lagi, ini belajar, jadi cekclok. Nah, emang PR-nya untuk gini, emang PR-nya adalah kita emang harus setelah kita nemu tujuan itu, kita sudah nemu kita suka apa, kita harus nemu berikutnya adalah saya mau ngapain dengan peran ini gitu. Jadi sebenarnya life purpose tidak bicara tentang mau jadi apa, tapi mau melakukan apa sebetulnya gitu. Jadi ini mau ngapain nih gitu. Nah, kalau saya pribadi punya fase seperti itu, di mana fase kita nyoba berbagai hal. Jadi manusia ini fasenya gini. Satu, dia nggak tahu mau ngapain. Kedua, dia fasenya mempertanyakan, saya ini bagusnya jadi apa. Ketiga, fase dia adalah mencoba-coba berbagai hal. Nah, fase berikutnya adalah dia mulai mengerucut. Fase kelima, akhirnya dia mulai kokoh lah dengan pilihannya. Nah, mungkin fase orang tersebut yang tadi nyoba-nyoba kelas ini, kelas itu cocok, emang masih dalam fase coba-coba. Nah, bagaimana akhirnya untuk membuat dia semakin mengerucut? Coba habis nyoba-nyoba, duduk, terus renungkan, sebenarnya saya mau melakukan apa gitu. Nah, cobain aja gitu. Nanti, misalnya gini, saya akhirnya dengan menulis itu, saya pengen bikin tulisan yang bagus gitu. Di satu sisi saya juga senang public speaking, ya nanti suatu saat saya jadi penulis buku yang juga ngisi materi di luar. Kan bisa juga kayak gitu kan, di-combine. Nah, jadi tulis aja dulu. Nanti habis kita udah punya tujuan awal, kita coba dikit-dikit tuh, bentar-bentar. Nah, ini yang namanya proses. Karena saya pribadi, di titik saya ini hari ini yang saya punya life purpose yang buat saya pribadi udah kokoh banget buat saya pribadi, itu butuh waktu 2 tahun untuk nemunya gitu. Karena saya dulu pernah nyoba jadi YouTuber, pernah nyoba jadi podcaster, pernah nyoba jadi ini, saya nyoba berbagai hal, mana yang sebenarnya saya banget gitu. Katanya di dunia nulis sebetulnya. Dan sharing kayak gitu. Itu. Oke, terima kasih Kang. Nah, jadi, kita sudah menampung beberapa pertanyaan nih Kang. Bisa. Nah, ini mungkin bisa dijawab oleh Kang Coki ya, karena cukup banyak. Okay. Yang pertama nih, Kang izin bertanya bagaimana cara menentukan tujuan hidup dengan tepat? Karena seringkali kita udah merasa bahwa hal A ini udah tujuan kita banget nih, tapi setelah hal A didapat, kita malah merasa nggak bahagia. Gitu. Bagaimana cara mengatasinya, Kang? Ya, kalau misalnya pakai cara yang tepat, gimana ya? Ya, tadi, kalau menurut saya, biar kita tepat itu, kita yang sebenarnya materi tadi itu menjawab itu sih, menggali diri kita, terus bikin tujuan. Nah, masalahnya, kan kita belum tentu yang kita coba itu tepat juga kan sebetulnya. Kenapa? Karena Allah tuh cuma ngasih kode-kode doang. Jadi kita nyobain. Ternyata setelah, misalnya gini, kayaknya saya suka bisnis deh. Saya cobain setelah setahun. Ternyata saya itu memang senang bisnis. Tapi ternyata saya tuh nggak bisa kalau bisnis sendiri ternyata. Saya kalau bisnis sendiri gagal terus gitu. Nah, pilihannya 2. Apakah emang kita nggak di dunia bisnis atau kita coba nyari partner gitu. Gitu. Jadi sebetulnya adalah ya kita harus nyoba dulu gitu. Dan kita kasih waktu dalam proses nyoba itu. Jadi ketika kita nyoba, kita evaluasi. Ini yang saya lakukan sesuai nggak sama diri saya? Senang nggak saya melakukannya? Bisa nggak jadi life purpose saya? Kalau nggak, berarti ya memang harus ngegali lagi di yang lain. Gitu sih. Itu jawabannya. Oke, terima kasih Kang. Semoga Cynthia ini puas ya. Nah, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, Kang. Mau tanya Kang, berdasarkan psikotes bakat minat saya, kekuatan saya di verbal dan interpersonal, Kang. Kecocokan peran yang bisa diambil dari kekuatan tersebut, apa ya, Kang? Kalau saya suka bidang pendidikan dan pengembangan diri. Nah, cocok banget nih pertanyaan kepada talent mapping practitioner. Silakan, Kang Coki. Ini sebenarnya
kayaknya karena beda aliran tes, jadi bahasanya agak beda sih. Wow. Jadi karena di sini kan verbal dan interpersonal di transmapping tidak dikenal. Tapi saya coba gali secara umum aja. Berarti kalau verbal kita anggap aja senang berbicara ya. Kalau interpersonal kan berarti antar orang ya. Nah, berarti itu bisa jadi konsultan gitu. Kalau orang nggak suka tampil, dia senangnya konsultan one on one. Kan kayak dokter tuh halo dok, psikolog tuh nggak? Psikolog yang personal gitu. Atau sukanya di bidang pendidikan dan pengembangan diri, itu bisa tuh konsultan kayak saya lah menjalani konsultan transmapping kan orang diskusi life planning one on one gitu. Terus ada juga misalnya jadi konsultan pendidikan atau diskusi dengan anak-anak, itu bisa. Jadi silakan teman-teman dari situ udah ketahuan peran secara umumnya apa sebetulnya gitu. Yang lain juga sama. Kira-kira lebih nyamannya kayak gimana? Saya suka ngomong, tapi nyamannya di depan atau enggak di belakang gitu. Atau senangnya sedikitan. Karena saya punya teman-teman yang lebih senangnya ngomongnya kalau sedikit banget orangnya tuh. Itu sebetulnya. Oke. Nah, tadi semoga puas buat Teh Dian. Nah, selanjutnya ada dari Teh Rohmatul Maftukah. Sore Kang, izin bertanya. Dalam perjalanan menggapai tujuan hidup, kita pasti ada yang namanya hambatan. Tidak jarang sebagai manusia dalam menghadapi hambatan juga merasa lelah, putus asa, dan sebagainya, manusiawi ya Kang ya. Lalu bagaimana nih cara kita bersikap dalam menghadapi hambatan-hambatan tersebut? Oke, baik. Jadi sebentar ya, saya tuh punya nih penjelasannya. Oke ya. Ini singkat aja ya penjelasannya. Saya izin slide biar ada teman-teman ada gambaran ya. Nah, izinkan saya untuk share satu slide ini. Nah, sorry ya. Jadi intinya gini teman-teman semua. Ya kita kan memang bisa punya rencana ya dalam hidup. Izinkan saya screen share. Mana sih PowerPoint teh? Ya. Nah, ini mah materinya beda lagi loh. Mohon maaf ya, ini mah tidak saya keluarkan. Aduh. Ya berat ini mah. Oke. Jadi sebenarnya bagi saya menjalani hidup itu ada 5D ya, proses 5D namanya. Define, design, detail, do, dan dynamic. Jadi define itu mendefinisikan tujuan hidup. Desain itu menentukan target apa yang mau kita capai. Jadi contohnya secara umum lah, kalau define kita ingin jadi ilmuwan yang menciptakan ilmu baru, atau ilmuwan di bidang kesehatan ingin menciptakan obat HIV lah. Berarti desainnya adalah memahami target, kita mendesain target hidup kita adalah harus punya gelar kedokteran, harus punya di mana, harus jadi ahli apa. Nah, yang ketiga ini detailing. Sebenarnya ini yang teknis banget. Kayak, oke, saya punya target gelar kedokteran, maka detailnya adalah saya ingin kuliah di Unpad kedokteran misalnya. Nah, itu detailing tuh. Karena untuk mencapai gelar dokter, itu di Unpad. Bisa nggak kalau nggak di Unpad? Ya bisa. Misalnya di Unpar, di Maranatha, misalnya ya. Itu juga bisa. Nah, kayak gitulah detailing. Nah, seringkali orang-orang itu, karena detailnya gagal, itu jadi merasa hidupnya stres gitu. Nah, padahal ketika kita gagal dalam urusan detailing, misalnya gini, harusnya saya punya mimpi untuk masuk ITB. Itu kan cara ya, masuk ITB itu bukan tujuan akhir kan. Ternyata saya nggak masuk ke ITB, ya sebenarnya nggak usah stres. Karena emang pada dasarnya, rencana manusia itu nggak akan 100% berjalan gitu. Ada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Nah, gimana kalau ada hambatan? Jadi misalnya tadi, ada hambatan. Ada dua pertanyaannya. Apakah hambatan itu bisa kita lewati atau enggak? Kalau bisa lewati, ya berarti ya memang harus kita belajar untuk melewati itu. Gitu. Kalau enggak gimana? Nah, makanya di poin saya yang di sini dijelasin, nomor 5 adalah dinamis. Dinamis itu artinya kalau kita punya problem dengan cara mencapainya, kita harus dinamis. Cari cara lain gimana cara mencapai itu. Tapi bukan mengubah target dan bukan mengubah tujuan hidup, bukan. Cuma mengubah caranya aja. Contoh kalau saya misalnya punya mimpi jadi lulusan seorang biologi misalnya, saya punya target tahun ini masuk ITB gitu, SITH. Gagal tahun ini ya kita coba di tahun depan. Jadi dinamis gitu loh, nggak usah terpaku gitu, nggak usah jadi stres gitu. Karena ada hal-hal yang memang tidak bisa kita kontrol dalam hidup gitu. Oke. Ya. Sebenarnya kayak gitu. Jadi kalau ada hambatan, ya kita harus cari alternatif yang lain gitu. Karena banyak juga orang yang, contohnya saya lah, punya mimpi melakukan satu hal, ternyata tiba-tiba orang tua saya sakit kan, dan saya harus merawat di rumah sakit. Dan itu adalah hambatan yang tidak bisa saya kontrol gitu. Akhirnya harus cari alternatif untuk tetap mencapai itu. Gitu ya. Siap. Terima kasih Kang. Jadi pertanyaannya adalah apakah kita bisa menyelesaikan hambatan tersebut? Kalau misalkan tidak, maka kita harus dinamis. Nah, itu tadi kira-kira untuk menjawab pertanyaan Teh Rohmatul Maftukah. Selanjutnya, karena masih ada waktu, kita lanjut, Kang? Mangga, boleh, silakan. Nah, ini pertanyaan selanjutnya dari Teh Dia.
Assalamualaikum Kang Coki. Saya Ya, mau tanya, waalaikumsalam. kadang diri kita sendiri seperti nggak yakin kekuatan apa yang kita miliki. Dan kalaupun kita tahu, kadang kita terlalu takut untuk menentukan tujuan kita. Maybe karena banyak rintangan yang hadang, bagaimana cara kita meyakinkan diri kita bahwa kita mampu dan kita bisa berperan. Oke, baik, baik. Terima kasih. Jadi ada dua beda antara gini. Kita mengalami kesulitan ya. Ada beda antara kesulitan dan tantangan. Gitu. Kalau emang itu kesulitan, yang memang ternyata kita emang nggak di situ, maka harusnya belok kan misalnya. Tapi kalau tantangan berarti untuk dilewati gitu. Nah, ini yang bisa membedakan tantangan dan ini adalah bahasa saya satu tantangan, dua emang halangan gitu. Udah nggak bisa dilewati, udah ganti jalan aja gitu. Nah yang membedakan sebenarnya kita kenal dulu ini emang jalan bener nggak jalan kita gitu. Contoh gini, kalau misalnya saya minta Awaldi tolong dong jadi MC, jadi apa public speaking di hadapan 3.000 orang. Bagi orang yang emang jalannya di situ, itu tantangan. Karena dia harus melewati itu kan untuk menjadi lebih kuat. Ya. Gitu. Tapi bagi orang yang emang bukan di situ, itu halangan gitu. Jadi dia stres sendiri, mending nggak usah gitu. Nah kayak gitu ya. Makanya perlu tahu dulu kekuatan kita apa. Nah, pertanyaan gini, kan kalau kita nggak yakin, saran saya kalau kita nggak bisa menggali diri sendiri, dibantu aja gitu. Karena saya pribadi pun dulu dibantu. Jadi yang kayak ikutan tes bakat itu yang menurut saya itu investasi seumur hidup lah, sekali seumur hidup. Dengan investasi sekali, kita jadi kenal, oh saya itu di sini gitu. Nah, ada salah satu bakat yang menarik yang menurut saya banyak banget dimiliki oleh orang, yaitu adalah namanya self assurance atau keyakinan dalam menentukan sesuatu. Nah, kalau orang punya bakat itu di paling rendah, dia melakukan segala hal tidak yakin, termasuk menentukan kekuatan dirinya tidak yakin. Nah, biasanya tergali tuh pas ikut tes, nanti saya lihat, oh Anda tuh orangnya tidak yakin ya, jadi tidak yakin juga dengan diri Anda. Nah, itu perlu dipelajari ternyata. Oh, itu kelemahan tiap orang. Jadi saran saya, kalau memang mau menggali kekuatan diri dan tidak yakin, ya bisa dibantu menurut saya sih gitu. Itu juga kan yang saya lakukan di tempat saya di Productive School. Itu. Oke. Gitu. Ini selanjutnya Kang, Boleh. kalau misal kita sudah tahu diri kita mau jadi apa, tapi ketika memperjuangkan itu hasilnya selalu gagal, dan yang kita terima saat ini berbeda, jadi sehingga harus berbalik arah, putar arah. Tapi kita tidak enjoy dengan yang saat ini. Kira-kira bagaimana, Kang? Haruskah kita ya jalanin aja, atau gimana tuh, Kang? Ya sebetulnya mah ibaratnya gini lah. Kalau kita anggap kita punya mimpi untuk dari Bandung mau ke Jakarta ya. Tujuan akhirnya ke Jakarta. Tiba-tiba di tengah jalan ada kecelakaan atau gimana, akhirnya kita nggak bisa lanjut gitu kan. Nah ini kita putar balik ya. Putar balik sesuatu yang tidak menyenangkan buat kita kan. Karena harusnya kita nyampe, ternyata kita harus pakai jalan. Kenapa harus putar balik? Itu killing time. Masa nggak happy? Nah, berarti kalau kita putar balik, ganti tujuan nggak? Ya enggak kan? Ya kita harus cari jalan untuk balik lagi ke jalan yang sesungguhnya gitu loh, ke tujuan kita. Nah, maksudnya kayak gini, hari ini kita tahu kita mau jadi apa. Ternyata kita menemukan hambatan. Oke, udah kalau harus putar balik nggak masalah. Kalau memang solusinya cuma putar balik. Ganti, ya udah, nanti habis putar balik, pastikan bahwa kita akan putar balik lagi untuk ke tempat tujuan kita gitu. Nah, Kang, tapi saya nggak nyaman. Iya, memang hidup tidak ideal, tidak selamanya. Proses hidup itu ada yang nyaman gitu, tidak semua sih. Jadi menurut saya, kita pahami bahwa gini, banyak orang yang saya pribadi ya punya mimpi ke luar negeri gitu, tapi ternyata nggak dapat beasiswa dan juga akhirnya dia juga duit nggak punya, dia kerja di tempat yang dia tidak nyaman gitu, tapi gajinya gede, tapi dia tetap gak nyaman. Cuman kalau kita punya visi besar, uang saya kumpulkan emang untuk saya kuliah di luar negeri, kebayang nggak? Jadi ya saya nggak kuliah, saya kerja dulu, kerjanya juga nggak nyaman, tapi saya cuma nyari uang, makanya nggak masalah. Yang penting saya bisa nabung, saya nyari uang, dan habis ini saya tetap bisa mencapai mimpi saya gitu. Kayak gitu sebetulnya. Nggak masalah sih kalau gitu. Oke, Kang. Jadi begitu ya kurang lebih Kang Rafiq nih pertanyaannya. Kita tambah 2 lagi gimana, Kang? Boleh? Tahu ini boleh 3 lah. Sih terakhir. Boleh 3. Terkadang problem dengan batasan gender nih, Kang. Karena saya perempuan, sebenarnya sejauh apa kita boleh berperan dalam kondisi belum terikat pernikahan dan setelah pernikahan? Di 2 kondisi ini, Kang, gimana tuh, Kang? Oke, baik. Ini menarik nih. Oke, teman-teman, terutama yang perempuan ya. Gini, jadi mungkin banyak perempuan yang punya mindset bahwa seorang perempuan harus di rumah, dan juga perempuan yang kerjanya cuma jadi ibu rumah tangga. Ini kalau jadi diskusi
Dompet Duafa silakan bikin kajian lagi ya tentang ini, tentang perempuan ya. Bakti Nusa dan teman-teman bangun kolaborasi ini menarik. Tapi secara umum gini, sebenarnya perempuan punya hak untuk bisa berkontribusi amal dengan sesuai kondisinya sendiri. Karena tanggung jawab kita kan kepada, yang pertama kan kepada Allah ya, dan kedua kepada umat. Jadi kita bisa melakukan apa yang menurut kita itu juga sesuai dengan peran yang kita memang, peran yang diamanahkan oleh Allah. Jadi gini, saya percaya ada perempuan yang memang tidak nyaman untuk berada di rumah. Saya sepakat, gitu. Jadi sebenarnya boleh-boleh aja, perempuan di luar juga bisa. Jadi kalau ada orang sebelum nikah gimana? Ya silakan, teman-teman punya tujuan, dibikin, dan akhirnya di momen ini bisa jadi mengembangkan diri atau udah mulai berkontribusi dari sekarang. Jadi mengembangkan diri itu misalnya, saya belajar yang banyak gitu misalnya, silakan. Atau mau jadi berkontribusi bikin komunitas juga silakan. Nah, yang jadi problem adalah kan nanti kalau mau nikah gimana? Nah, carilah pasangan yang mimpinya itu mendukung mimpi kita juga gitu. Jadi jangan sampai gini, teman-teman hanya karena si calon pasangan ganteng, cantik, atau misalnya tuh dia itu menarik gitu ya, atau ya intinya gitu menarik gitu, tapi ternyata nggak sevisi gitu. Nah, itu juga berbahaya karena akhirnya nanti saya khawatir rumah tangga teman-teman itu akhirnya mengubur mimpi-mimpi teman-teman dan membuat teman-teman tidak produktif. Itu sih secara singkat. Jadi punya tujuan di saat ini kita membangun kapasitas diri, dan ketika akan menikah pastikan pasangannya itu akan mendukung apa yang akan kita capai. Itu sih. Iya. Gitu. Kalau tadi Perempuan di boleh. materi, kalau tadi di materi yang sendok-sendok itu ya, Kang, cari sendok Iya yang benar. tepat. Cari partnernya tuh apa tuh gitu gitu. Jadi hati-hati ya. Jadi kalau misalnya dia ganteng, misalnya gini temen-temennya pasangannya misalnya nanti calonnya ganteng gitu, tapi dia mimpi jadi presiden, nah kitanya siap nggak gitu untuk dibully masyarakat Indonesia gitu. Ya kalau kita nggak sanggup ya jangan gitu, kasihan lah kitanya tertekan, terus pasangan kita juga mimpinya jadi nggak jadi gara-gara kita. Oke. Mungkin nanti ini akan ada kelasnya lagi berbicara tentang parenting ya, Kang ya. Nanti makanya ikutin aja Ngabubu Live selama 30 hari ini. Yoi, menarik tuh. Nah itulah, tadi belajar lah di sini di Ngabubu Live ya. Iya. Apalagi nih Kang, kalau saya ingin jadi pengusaha, memiliki banyak perusahaan, entah itu restoran, banyak perusahaan kosmetik atau minuman herbal, sedangkan sekarang ini saya ambil jurusan PAI, Kang. Tapi nanti pas lulus pengennya lanjut S2 ngambil jurusan bisnis. Nah, dan jurusannya tidak linear, itu berpengaruh nggak sama pekerjaan, di mana nanti saya ingin jadi pengusaha. Gimana, Kang? Siap. Jawabannya singkat ya, tidak berpengaruh ya. Kalau teman-teman pengusaha yang nggak butuh gelar sebetulnya, butuhnya ilmu. Gitu. Kalau S2 itu gelar ya. Jadi kalau pengusaha ilmu, nggak ada yang tahu kan jurusan kuliahnya Bob Sadino, Sandiaga Uno, Elon Musk, kan? Nggak ada yang ingat kan? Tapi karya dan bisnisnya kita ingat. Jadi sebenarnya kalau teman-teman berusaha menjadi pengusaha, hajar aja gitu. Kang S1-nya PAI, ya udah nggak apa-apa. Kalau bisa dipakai PAI-nya lanjut, kalau nggak juga nggak apa-apa kok gitu. Ya setiap orang mengambil keputusan hidup yang kadang-kadang salah juga sih. Cuma kalau udah tahu, ya kedepannya jangan salah lagi. Gitu. The last question untuk sore hari ini, Kang. Ya. Dahulu di usia 20 tahun, apa yang Kang Coki lakukan untuk lebih mempertajam hidup nih, mempertajam tujuan hidup? Saat ini saya sedang mengalami kebimbangan mengenai arah hidup nih, Kang. Gitu. Ya. Mungkin ini pertanyaan yang mewakili banyak pertanyaan masyarakat hari ini. Jadi saya gini ya, saya baru mengenali diri saya itu di usia 24 lebih tepatnya. Jadi kalau saya bilang di 20 tahun tuh saya melakukan apa, itu juga nggak terlalu betul ya sebetulnya. Maksudnya saya merasa itu juga bukan langkah yang benar. Tapi apa yang saya lakukan dulu, pertama kali saya masuk kuliah, saya tahu saya salah jurusan. Karena saya juga sebenarnya nggak tahu juga ini jurusan apa kuliah. Saya baru tahu jurusan itu biologi dan mikrobiologi pas sudah keterima. Gitu. Karena dulu nama fakultas kan keren ya. SITH, saya daftar, jadi nggak tahu jurusannya apa. Saya udah tahu saya jurusan dari tingkat 1, maka yang saya lakukan adalah gini. Apa yang harus saya lakukan selama di kampus ini, dan bisa bikin saya tuh sangat-sangat banyak pengalaman. Jadi saya banyak dulu ikut kegiatan aja sebetulnya. Ikut kegiatan ini, itu, dan lain-lain. Jadi positifnya adalah ketika saya ternyata baru udah mengenal hidup saya, ada hal yang ternyata dulu saya lakukan yang tidak saya tahu ya, ternyata itu bermanfaat. Contohnya adalah dunia public speaking. Jadi dari saya tingkat 2, saya mendalami public speaking, dan saya tahu itu menyenangkan. Tapi saya nggak tahu tujuan hidup apa saya. Nah ternyata pas baru usia 24, saya ikutan talent shopping dan lain-lain, saya baru paham, itu tuh powerful banget. Itu emang power saya di situ jalannya. Jadi selama ini saya nggak salah jalan. Cuman saya nggak tahu aja kalau itu tuh jalan yang benar gitu loh.
Nah, jadi saran saya adalah teman-teman di usia 20 tahun sekarang adalah, kalau saran saya, pertama kalau ada yang tidak tahu, perbanyak aktivitas. Jadi perbanyak aktivitas itu bukan hanya sekedar banyak komunitas gitu, bukan. Tapi di masing-masing komunitas itu kalau bisa beda posisi. Contoh gini, teman-teman jadi ketua proyeknya dong, cobain. Suka nggak? Terus kalau gitu, kalau udah jadi ketua proyek, jadi ketua divisinya. Jadi misalnya bagian administrasi atau sekretaris. Nanti nyoba, nah, nanti teman-teman tergali sendiri, itu kekuatan saya itu di mana. Contohnya, kan ada orang-orang yang sukanya ngide tapi nggak suka eksekusi kan ada. Nah, itu ada tuh tim think tank misalnya tuh. Ada orang yang nggak mau pusing, pinginnya tok-tak langsung. Nah, itu tim logistik gitu misalnya. Nanti teman-teman kerasa sendiri kok, teman-teman di mana bidangnya. Nah, kalau saran saya gitu, jadi dipercepatlah proses mengenal dirinya gitu. Dan kalau saran saya pribadi ya, kalau ada kesempatan untuk invest ikut tes bakat, ikut aja menurut saya pribadi. Dan cari konsultannya yang memang benar-benar bisa mengarahkan dengan baik dan benar. Karena banyak juga orang yang ikutan tes juga nggak dikonsultasi dengan cukup baik sih sebetulnya. Gitu. Itu saran saya ya, gitu di usia 20 tahun. Jadi cepatlah mencari dan mengenal diri. Gitu. Karena harusnya sih, harusnya itu di usia 15 tahun kita sebenarnya harus udah tahu sebenarnya kita mau ngapain itu. Siap. Gitu. Harusnya. Gitu. Oke. Terima kasih banyak Kang Coki, luar biasa banget sore hari ini kita bisa belajar banyak hal, terutama untuk membantu kita nih teman-teman semua ya, membantu kita buat menemukan peran dan juga tujuan hidup kita. Semoga setelah mengikuti Ngabubulayh perdana ini di bangun kolaborasi, udah deh besok-besok menjalani Ramadan enak, karena kita udah tahu peran dan tujuan hidup kita masing-masing. Ya. Terima kasih banyak Kang Coki. Thank you so much gitu. Hatur nuhun. Nah, tapi sampai sebelumnya jumpa di teman-teman untuk membantu keberlangsungan acara bangun kolaborasi setelah ini gitu. Teman-teman boleh bantu saya untuk mengisi feedback pada acara untuk acara sore hari ini. Teman-teman bisa buka menti.com lalu dengan kodenya 90481 gitu ya. Nah, 90481 Oke. Nah, ini bisa di screen share sama teman-teman host, panitia. Biar kita bisa melihat nih bagaimana perasaan teman-teman, feedback-nya. Luar biasa, ilmunya bermanfaat, tema bagus. Terima kasih teman-teman sekalian. Dan semoga tidak bosan untuk mengikuti Ngabubulayh ini selama setiap sore, selama Ramadan ini, karena masih banyak tema-tema menarik lagi, baik itu dari sosial, ekonomi, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, kepemimpinan, kekeluargaan, kemuslimahan, dan tentunya masih banyak lagi kebersamaan kita. Dan teman-teman, saya juga ingin sekali mengingatkan teman-teman bahwasanya teman-teman di sini juga bisa ikut berdonasi gitu ya, ikut berdonasi melalui link. Nah, teman-teman juga mungkin sudah sama-sama ketahui bahwasanya ada link bit.ly/donasi Ngabubulayh gitu. Donasi Ngabubulayh dengan kodenya 0,054 teman-teman, 0,054. Di situ ada pilihan-pilihan. Teman-teman bisa melalui transfer lewat bank, baik itu bank BNI maupun bank Syariah Mandiri, dan juga bisa melalui transfer melalui GoPay gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman, terima kasih banyak untuk sore hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk Kang Coki, luar biasa. Sama-sama. Ya. Untuk kesempatan kali ini, perkenankan saya sedikit menyampaikan review ya, mungkin apa yang disampaikan Kang Coki hari ini. Kalau kita berbicara tentang life plan, teman-teman, life plan gitu, maka kita harus, kalau misalkan, mungkin kita nggak asing dengan apa yang disebut start with the end of mind. Kita tahu dulu nih terminal akhirnya. Kalau tadi kita berbicara tentang bus ya, Kang Coki berbicara tentang bus. Kita harus tahu nih terminal akhirnya mau kemana. Lalu, kalau kita berbicara tentang purpose, life purpose, maka kita berbicara tentang dua hal, teman-teman. Teman-teman mau mendesain hidup diri sendiri, atau teman-teman masuk ke dalam desain hidupnya orang lain. Oke. Gitu.
Oke, terima kasih atas kebersamaannya. Nah, untuk selanjutnya nih ya, teman-teman, untuk biar kalau nggak mau ketinggalan Ngabubuleh besok, ada pematerinya, ada Kak Ridwan Afan, berbicara tentang potensi dan mitigasi korupsi di tengah pandemi. Luar biasa sekali ya. Nah, boleh langsung aja didaftar dari sekarang, disiapkan donasi terbaiknya dari sekarang, dicatat di kalendernya, biar nggak ketinggalan info-info. Jangan lupa diikuti juga akun sosial media kita di Dede Pendidikan, Bakti Nusa ID, dan juga Bangun Kolaborasi. Dengan demikian, berakhirlah perjumpaan kita pada sore hari ini. Semoga ada manfaat yang bisa dipetik, semoga bisa sama-sama kita amalkan, dan semoga teman-teman bisa lebih mengenal diri masing-masing untuk lebih mengenal pencipta kita semua. Oke, saya Awaldi Rahman selaku moderator pada sore hari ini. Berterima kasih kepada semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada foto bareng atau enggak? Oh iya, ada baca foto chat bareng dulu teman-teman. mau dikhilaf. Saya bantu Muhammad ya. Ada foto bareng dulu teman-teman. Boleh teman-teman yang mau menampilkan ekspresi terbaiknya di sore hari ini. Ada Koko Iwan. Aduh, berjumaah ya mah tuh. Rekan-rekan Bakti Nusa sehat semua ini. Boleh teman-teman. Masya Allah, aduh. Sehat-sehat ya. Sudah lama tidak berjumpa. Oke. Tolong host dikasih aba-aba kalau misalnya sudah siap, sudah selesai. Mana nih? Sudah siap, host? Oke. Kita foto bareng ya. Boleh ditampilkan dulu teman-teman. Ya, ekspresi terbaiknya pada sore hari ini. Ekspresi Ngabubu live-nya. Menunggu buka ini. Menunggu waktu-waktu berbuka. Oke. Sudah, oke. Lagi kita tunggu ya. Kita hitung ya. 1, 2, 3. Oke. Sudah ya, teman-teman. Oke, thank you semua. Terima kasih Kang Coki. Sampai jumpa. Ya, sama-sama. Terima kasih teman-teman semua. Ya. Thank you. Ilmunya keren banget. Lala.